Khutbah Idul Adha. Khutbah secara bahasa mengandung arti ceramah atau pidato, sementara secara istilah, khutbah berarti ceramah yang disampaikan kepada umat Islam, baik berupa peringatan, pembelajaran, atau nasihat dengan syarat dan rukun dan ketentuan yang diberlakukan. Orang yang menyampaikan atau membacakan materi atau naskah khutbah disebut sebagai khatib. Khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha adalah khutbah yang disampaikan oleh khatib di hadapan umat Islam yang menjadi peserta atau jamaah sholat Idul Adha. Dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha dengan syarat dan rukun serta ketentuan yang telah ditetapkan sesuai hukum fikih atau syariat Islam. Materi khutbah Idul Adha. Materi khutbah Idul Adha adalah serangkaian kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, atau bahasa lokal lainnya yang disusun rapi dan dibacakan oleh khatib. Materi khutbah Idul Adha biasanya berisi nasihat kebajikan, ajakan amar ma'ruf nahi mungkar, peringatan tentang larangan-larangan, ulasan tentang hikmah, uraian tentang kisah, sejarah, atau keteladanan yang merupakan penjabaran dari ajaran-ajaran agama Islam. Secara khusus, materi khutbah Idul Adha biasanya berisi tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun, tidak sebatas hal itu. Materi khutbah Idul Adha bisa dan mungkin untuk disesuaikan dengan tema dan topik kekinian yang baru sesuai dengan kondisi persoalan masyarakat dan perkembangan zaman. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang materi khutbah Idul Adha. Artinya, kepada khatib diberikan kewenangan untuk menulis, menyusun, dan membacakan naskah materi khutbah Idul Adha. Semakin seorang khatib memiliki banyak ide, semakin banyak materi khutbah Idul Adha yang bisa ditulis, disusun, disampaikan, atau dibaca. Tata cara dan ketentuan khutbah Idul Adha. Yang pertama, ketentuan waktu khutbah Idul Adha. Diterangkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji, khutbah Idul Adha dilaksanakan setelah sholat 2 rakaat usai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar menunaikan 2 sholat Idul Adha sebelum khutbah Idul Adha. Yang kedua, hukum khutbah Idul Adha. Hukum khutbah Idul Adha adalah sunnah dan ketika dikerjakan harus tetap memenuhi rukun khutbah. Kemudian yang ketiga, rukun khutbah Idul Adha. Rukun khutbah Idul Adha terdiri dari mengucapkan pujian atau memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat tentang takwa dan ketakwaan, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, menutup khutbah dengan mendoakan kaum muslimin pada khutbah Idul Adha yang kedua. Kemudian yang keempat, khatib dalam khutbah Idul Adha. Khatib disyaratkan berdiri bila mampu, disunnahkan menyela kedua khutbah dengan duduk sebentar. Yang kelima, bacaan takbir khutbah Idul Adha. Pada khutbah Idul Adha yang pertama, khatib disunnahkan memulainya dengan membaca takbir sebanyak 9 kali. Lalu, pada khutbah Idul Adha yang kedua, khatib membukanya dengan membaca takbir sebanyak 7 kali. Perihal penyampaian kalimat oleh khatib seperti jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, atau mengulang kalimat takbir sebanyak 3 kali, misalnya, di antara kalimat-kalimat dalam naskah khutbah, bukan merupakan suatu keharusan dan berada di luar rukun khutbah.